Berbeda dengan Jillian Standard Armor yang memiliki box art bagus, serta masih menggunakan nama brand Jimose, untuk HG Jillian Light Armor yang juga merupakan ciplakan kit premium Banda ini, menggunakan nama brand bau-bau model, serta memiliki box berbahan cardboard. Meskipun terkesan downgrade, tapi untuk aksesoris tambahannya sendiri, kurang lebih sama seperti Jillian Standard Armor. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Sebagaimana kit Jimose lainnya, kit ini juga memiliki bahan plastik yang cukup bagus, moldingannya juga rapi, serta proses rakitnya yang mudah dan cepat dengan snap fit yang enak. Untuk hasilnya bisa dibilang cukup solid, apalagi ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose maupun part yang rontok. Namun sebenarnya, bagian shieldnya ini gampang copot. Tentu saja, base mobile suit ini memiliki bentuk yang hampir mirip seperti Jillian Standard Armor, namun dengan armor serta senjata yang berbeda. Memiliki kombinasi warna putih, biru dongker gelap, abu-abu, merah, kuning, abu-abu gelap serta clear biru yang cakep dengan separasi part yang bisa dibilang lumayan akurat. Sedangkan untuk detailnya sendiri juga sangat bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan untuk memegang senjata yang sudah terpasang ini, kita akan mendapatkan sepasang tangan dengan pose peace, detailnya lumayan bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan putih. Lalu kita juga akan mendapatkan sepasang tangan, yang mana jarinya terbuka semua, detailnya lumayan bagus, serta warna yang sama, yakni abu-abu gelap dan putih. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan tangan kanan, yang mana dengan pose memegang rifle, detailnya juga bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam backpack. Yang pertama adalah backpack normal, memiliki desain standar, detailnya lumayan bagus, dengan warna abu-abu gelap dan putih di bagian beam saber handle. Cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian punggungnya seperti ini. Sedangkan yang kedua, kita akan mendapatkan backpack high mobility, berwarna abu-abu gelap juga, memiliki 3 pasang thruster, namun detailnya tidak terlalu banyak. Untuk bagian beam saber handle sendiri, sayangnya harus bergantian dengan backpack yang normal. Cara menggunakannya pun juga sama, yakni tinggal kita pasang saja ke bagian punggungnya seperti berikut. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan missile launcher, merupakan senjata tambahan yang bisa dipasangkan ke bagian backpack. Ukurannya tidak begitu besar, detailnya sangat bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap, merah, dan putih. Bagian misalnya bisa digerakkan secara bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat, sedangkan bagian putih ini bisa kita gerakkan naik turun meskipun hanya sedikit. Cara menggunakannya, kita akan butuh backpack high mobility, yang mana harus kita gabungkan terlebih dahulu, kemudian tinggal kita colokkan saja ke bagian punggungnya seperti berikut ini. Sedangkan untuk senjatanya, kita akan mendapatkan heavy rifle, memiliki bentuk yang keren, terlihat berbeda dengan rifle milik Jillian Standard Armor, ukurannya lumayan panjang, detailnya sangat bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan kuning. Cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich seperti ini, lalu pasangkan kembali ke bagian lengannya. Kemudian senjata yang kedua, kita akan mendapatkan shield, yang mana sama seperti shield milik Jillian Standard Armor, bentuknya cukup simple, detailnya tidak begitu banyak, serta kombinasi warna putih, abu-abu, serta kuning. Bagian konektornya ini bisa diputar 360 derajat, lalu cara menggunakannya, tinggal colokkan saja ke bagian belakang lengannya. Disertai juga dengan shield alternatif, yang mana bentuknya cukup mirip, namun dengan detail yang cukup berbeda. Jika disandingkan, perbedaannya hanya di bagian detail part warna abu-abu seperti berikut. Sedangkan senjata yang ketiga, kita akan mendapatkan sepasang beam saber handle, memiliki bentuk silinder, detailnya lumayan bagus, serta warna putih saja. Selain bisa disimpan di bagian backpack, bisa juga disimpan di bagian backskirt dengan bantuan konektor baru. Disertai dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink, yang cara pasangnya seperti ini, lalu cara menggunakannya, tinggal colokkan saja ke bagian lubang tangannya. Kita juga akan mendapatkan beberapa part alternatif. Yang pertama, bulatan merah samping kepala yang ada detailnya ini, serta ada juga sepasang bulatan merah yang polos. Kemudian kita akan mendapatkan part kepala bagian dahi, yang mana digunakan untuk mengubah Jillian biasa.
Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan part bagian crotch polos, yang mana saya lebih memilih menggunakan yang part kuningnya terpisah seperti ini. Kit ini pun memiliki gimmick beberapa form, yang mana selain jilin light armor yang menggunakan missile launcher ini, kita juga bisa membuatnya jadi jilin light armor biasa, yang mana bagian backpacknya tanpa missile launcher, namun dengan backpack tipe high mobility. Kemudian form selanjutnya, yakni jilin biasa, tanpa ada armor yang terpasang dengan backpack tipe high mobility. Dan untuk form yang terakhir, kurang lebih sama seperti form sebelumnya, yang mana tanpa armor tambahan, namun dengan backpack tipe normal biasa. Tentu saja, kit ini juga disertai dengan foil stiker, isinya hanya ada 4 saja, dan hanya bagian visor saja yang saya pasang. Untuk hasilnya sendiri, meskipun di depan kamera tidak terlalu terlihat, namun stikernya bisa terpasang dengan rapi. Kemudian kita juga akan mendapatkan selembar decal, ukurannya lumayan besar, isinya pun juga banyak, namun tidak ada satupun yang saya gunakan. Lalu untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam buatan Bandai, serta entry grade Nu Gundam yang juga buatan Bandai. Di sini, terlihat bahwa jilin sedikit lebih tinggi dari RX-782 Gundam, namun masih lebih pendek daripada Nu Gundam. Lalu kita juga bandingkan dengan jilin standar armor buatan Jimose, serta jilin standar armor white buatan brand War Model. Tentu saja, untuk ukurannya pun terlihat sama semua. Sedangkan jika dibandingkan lebih detail lagi, selain warna armor, bentuk armor standar dan light pun juga jauh berbeda, baik armor bahu, armor skirt, maupun armor kaki. Detail-detail armornya pun juga berbeda, sedangkan kepala light armor pun ada tambahan visornya. Meskipun bentuk shieldnya masih sama, namun senjata rifle-nya sendiri berbeda, begitu juga dengan bagian backpacknya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa maju mundur, lalu miring kanan kiri sedikit, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, serta armor bahunya bisa digerakkan naik turun sedikit seperti ini. Untuk bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti berikut. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat, kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat sedikit, lalu side skirt bisa digerakkan juga sedikit, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan hingga jauh, lalu ke belakang hanya sedikit, sedangkan ke samping bisa direntangkan hampir split. Bagian selangkangannya bisa digerakkan maju mundur, pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk lebih dari 90 derajat. Bagian lututnya bisa dipanjangkan seperti ini, serta armor bagian betisnya bisa dibuka tutup sedikit. Lalu bagian pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur, kemudian ke samping kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat. Sedangkan ketika mode jilin biasa, lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Untuk kesimpulannya, tentu saja saya akan bilang bahwa Haki Jilin Light Armor buatan brand bau-bau model ini sangat worth it untuk dibeli, dirakit, maupun untuk dikoleksi. Bagaimana tidak, sama seperti kit Jimose lainnya, kit ini juga memiliki bahan plastik yang lumayan bagus, proses rakitnya mudah, snap fit juga enak, serta hasil yang sangat memuaskan. Meskipun bagian shieldnya sendiri gampang copot, namun bisa dibilang tidak ada kendala atau kekurangan lain dari kit yang saya rakit ini. Selain gimmick yang bisa diubah menjadi beberapa form, kit ini juga disertai dengan cukup banyak part alternatif atau aksesoris tambahan yang mana bisa dianggap jadi nilai tambah dari kit ini. Sayangnya, tidak banyak yang menjual kit ini, dan setahu saya hanya ada satu toko saja yang menjualnya. Sebagai informasi, sampai awal bulan Mei ini, kit ini masih ada stoknya dengan harga Rp165.000. Jadi, jika kit ini salah satu kit incaran kalian, saya sangat merekomendasikannya untuk dibeli. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.